Hai, coba lihat sekelilingmu. Bahkan di rumahmu yang nyaman, ada banyak sekali hal baru yang bisa kamu cari tahu. Banyak barang sehari-hari punya fungsi tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang. Bulu biru yang umum ada di sikat gigi berfungsi untuk menunjukkan kapan kamu harus membeli yang baru. Kalau warna bulunya sudah memudar, sudah saatnya kamu ke warung. Tonjolan di tepi troli belanja berfungsi untuk menggantungkan barang-barang rapuh seperti telur dan roti, agar barang belanjaanmu yang lain tidak menindihnya. Tuas pembuka kaleng punya lubang di ujungnya agar kamu bisa memutarnya dan memasukkan sedotan ke sana. Ujung logam pada meteran punya celah yang bisa disangkutkan ke paku atau sekrup. Kamu juga bisa menekan ujungnya ke suatu permukaan untuk menandai kalau tidak ada pensil di dekatmu. Untuk membuka botol kaca tanpa pembuka botol, pegang leher botol secara vertikal. Tekan ibu jarimu di tutupnya dan tempelkan ujungnya ke permukaan yang keras. Pukul pergelangan tanganmu perlahan, bukan botolnya ya, agar botol tidak pecah dan tutupnya akan terbuka. Kamu tak perlu pengasah pisau khusus. Memotong amplas halus atau kertas aluminium sudah cukup untuk menajamkannya kembali. Tepian koin mula-mula tidak bergerigi. Awalnya, saat koin masih terbuat dari emas dan perak, orang-orang menggerus pinggirannya lalu melelehkannya untuk membuat koin baru. Gerigi dibuat untuk menandakan koinnya masih utuh. Fitur ini masih dipertahankan sebagai tradisi. Kamu bisa memakai koin untuk memeriksa alur ban. Masukkan koin di antara alurnya. Dan jika koin hanya masuk seperempat, artinya sudah waktunya kamu membeli ban baru. Kain kecil tambahan di pakaianmu yang seringnya dijahit bersama kancing bukan ditujukan untuk menambal pakaian. Fungsinya adalah agar kamu bisa mengecek apakah bahannya luntur, bernoda, atau berbulu saat dicuci. Coba cuci kain itu dulu sebelum mencuci pakaianmu. Lubang di samping bawah sepatu Converse sebenarnya adalah lubang tali sepatu. Coba masukkan tali sepatu ke sana. Sepatumu akan lebih pas dan nyaman, serta mengurangi gesekan di bagian tumit. Margin kertas awalnya berfungsi untuk mencegah informasi penting ditelan tikus. Orang menghindari ujung kertas saat menulis karena tikus sering mengunyah ujung buku dan kertas saat disimpan. Bagian merah dan biru di penghapus bukan berfungsi untuk membedakan antara penghapus pensil dan pulpen. Bagian merah berfungsi untuk menghapus partikel pensil dari kertas, sementara bagian birunya lebih keras dan bisa menggerus kertas tipis. Itu sebabnya, bagian ini cuma boleh digunakan untuk kertas yang lebih tebal dan bisa untuk menghapus pulpen atau pensil. Bukalah lipatan di mangkuk saus kertas di restoran cepat saji. Mangkuk ini akan melebar sehingga kamu bisa mencocol nugget dan kentang goreng lebih banyak. Begitu pula dengan wadah makanan kertas atau ember tiram. Buka lipatannya, maka wadah itu bisa menjadi piring. Cutter punya pangkal yang bisa dilepas. Gunakan bagian itu untuk mematahkan bilah yang tumpul dan cuttermu pun kembali tajam. Tutup pulpen punya lubang kecil di ujungnya agar jika tertelan, udara tetap bisa mengalir melaluinya. Tali kecil di belakang kemeja berasal dari para pelaut yang menggantungkan kemejanya di pengait pada kapal. Tali loker ini masih berguna untuk menggantung kemeja tanpa gantungan baju. Lempengan logam pada dasar stapler bisa diputar. Jika diputar, ujung staples akan mengarah keluar. Ini akan menghasilkan staples sementara yang mudah dilepas. Tutup pada cangkir kertas dan plastik bisa dijadikan sebagai alas. Ukuran lingkaran di tengah tutupnya pas dengan bagian dasar cangkir. Tepi tutup ini juga mencegah tetesan embun minuman dingin membasahi meja. Lubang pada tangkai penggorengan bisa dijadikan sebagai tempat spatula agar meja dapur atau kompor tetap bersih. Lubang di tengah sendok pasta berfungsi untuk mengukur satu porsi pasta sebelum kamu memasak spaghettimu. Kamu bisa menukar kemana arah pintu kulkasmu terbuka. Tutup plastik bundar di bagian atas dan bawah pintu di sisi pegangan menutup lubang yang berfungsi untuk menukarnya. Kamu bisa menggunakan sandaran kepala di kursi mobil untuk memecahkan jendela andai kamu terjebak di mobil. Selipkan salah satu kaki sandaran di antara pintu dan panel kaca, lalu guncangkan untuk memecahkan kaca. Titik kecil di antara lensa kamera belakang dan lampu flash iPhone adalah mikrofon ketiga.
Fungsinya adalah meredam kebisingan saat menelepon dan meningkatkan suara saat merekam video. Pernah melihat lubang kecil di bagian bawah gembok? Ini berfungsi agar tetesan air hujan bisa keluar. Selain itu, kalau gemboknya macet, kamu bisa meneteskan minyak lewat lubang ini. Jika memperhatikan indikator bensin di dashboard mobil, kamu akan melihat tanda panah kecil di sebelah gambar pompa bensin. Ini menunjukkan di sisi mana tangki bensinmu berada. Kamu wajib mengetahuinya saat menyewa mobil atau baru membeli mobil. Jerigen punya 3 pegangan agar saat dibawa, cairan di dalamnya tidak tumpah. Genggam pegangan yang di tengah kalau kamu sendirian atau pegang bagian pinggirnya bersama temanmu. Jerigen bensin punya lubang mungil ekstra untuk mencegah udara terkumpul di dalam. Bukalah lubang ini agar udara di dalamnya bisa keluar. Gantungan baju kayu seringnya terbuat dari kayu aras karena bisa mengusir serangga dan aromanya harum. Tapi kalau atasan indahmu terus melorot dari gantungan baju, ikatkan pembersih pipa di bagian bahunya. Awalnya, kancing dipasang di sebelah kiri pakaian wanita untuk memudahkan para pelayan saat mengancingkan baju majikannya. Kini orang-orang memakai baju sendiri, tapi posisi kancing tetap dipertahankan sebagai tradisi. Tombol F dan J di keyboard punya tonjolan kecil agar kamu bisa dengan cepat menemukan tombol baris utama tanpa harus melihat. Posisi telunjukmu seharusnya berada di tombol ini. Lihat angka yang tercetak di leher botol kaca saus. Disitulah kamu harus menepuknya agar saus keluar, bukan dari bagian bawah botol. Angka di sudut kanan saus saset Heinz menunjukkan di mesin mana kemasan ini diproduksi. Info yang bagus kan? Begitu pula dengan kotak warna-warni di tabung pasta gigi. Ini menunjukkan di mana mesin produksi harus memotong dan melipat kemasannya. Coklat Toblerone punya bentuk segitiga yang menyerupai gigi agar kamu bisa memotongnya dengan mudah. Cukup tekan ujung puncak gunungnya ke arah segitiga di sebelahnya. Kamu pasti sudah tahu kan? Pasta gigi 3 warna adalah trik pemasaran untuk menunjukkan semua bahan penting di dalamnya. Merah untuk gusi, putih untuk memutihkan gigi, dan biru untuk menyegarkan napas. Pasta gigi 1 warna punya semua komponen ini. Hanya saja semuanya sudah tercampur. Pasta gigi sangat baik untuk memoles perak. Tapi gunakan pasta gigi putih yang mengandung fluorida. Kamu juga bisa mengilapkan peralatan makan perakmu dengan saus tomat. Oleskan saja di permukaannya, diamkan beberapa menit, dan bilas dengan air hangat. Lipatan di bagian atas kotak jus berfungsi agar kamu bisa memegang kotaknya tanpa meremas cairannya keluar. Laci di bagian bawah oven bukan untuk menyimpan peralatan dapur. Ini dirancang agar masakan yang matang lebih awal tetap hangat, sementara yang lain dimasak. Tutup wadah permen Tic Tac punya ceruk kecil khusus di bagian dalamnya untuk mengeluarkan 1 permen. Tapi kita seringnya langsung makan segenggam. Bagian belakang koin Britania Raya sepertinya punya garis dan gambar yang acak. Tapi coba satukan semua koin dari 1 sen sampai 50 sen dan kamu akan melihat lambang kerajaan. Kamu bisa memakai pencapit untuk memeras sari lemon. Cukup letakkan lemon di antara pencapitnya, lalu peras. Bagian bergelombang jepit rambut seharusnya dipakai menghadap ke kulit kepala. Gelombang ini akan menahan rambutmu lebih baik dibandingkan bagian yang lurus dan licin. Sendok McFlurry punya lubang berbentuk kotak yang meruncing sampai ke bawah. Sebelum disajikan, sendok ini menempel ke mesin yang mengaduk es krimmu. Itulah jawaban dari serangkaian pertanyaan unik di dunia. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.